Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar se-Asia Tenggara. Ternyata terdapat sosok yang bahkan tidak beragama Islam di balik kemegahannya. Ia adalah Fredrik Silaban, seorang arsitek muda. Tahun itu adalah tahun 1955 ketika Presiden Soekarno menginisiasi sebuah sayembara rancangan masjid terbaik untuk pembangunan Masjid Istiqlal di Jakarta. Sayembara ini dipimpin langsung oleh Bung Karno dengan tim juri yang terdiri dari tokoh-tokoh penting, baik dari kalangan Islam maupun non-Islam, seperti Roseno, Juanda, Suwardi, Buya Hamka, Abu Bakar Aceh, dan Umar Hussein Amin. Keberagaman anggota juri tersebut mencerminkan komitmen bangsa Indonesia untuk membangun jembatan solidaritas antara umat beragama demi kemajuan bersama. Fredrik Silaban, seorang Kristen Batak, bukan hanya sekedar berkompetisi dalam sayembara tersebut, tetapi juga berdoa dengan penuh keyakinan akan kebenaran niatnya. Ia memanjatkan doa, Tuhan, kalau di matamu saya salah merancang masjid, maka jatuhkanlah saya. Buatlah saya sakit supaya saya gagal. Tapi jika di matamu saya benar, maka menangkanlah saya. Begitu doa penuh harapan yang dia panjatkan. Sebuah ungkapan kerendahan hati yang menguatkan keyakinan bahwa setiap karya, baik itu untuk umat Islam ataupun Kristen, pada akhirnya adalah persembahan untuk kebesaran Tuhan. Tanggal 22 Februari 1955, menjadi titik balik sejarah bagi bangsa ini. Fredrik Silaban, seorang arsitek dari kalangan Kristen, meraih kemenangan dalam sayembara tersebut. Kemenangannya bukan hanya kemenangan pribadi, tetapi juga simbol dari kerjasama antar umat beragama yang kokoh dalam mewujudkan tujuan bersama. Pembangunan Masjid Istiqlal dimulai sejak 1961. Sedari awal, Silaban tidak pernah absen untuk terus memantau masjid rancangan tersebut. Bahkan setiap pagi dengan kendaraannya menuju Jakarta dari Bogor untuk memantau pembangunan Istiqlal. Ketika rezim Soekarno jatuh, bangunan Masjid Istiqlal belum selesai. Perubahan peta politik membuat rezim Orde Baru sempat mencurigai Silaban sebagai komunis atau Soekarnois. Meski sempat dicurigai, penguasa Orde Baru tetap memilih Silaban sebagai wakil ketua proyek Istiqlal. Silaban bercita-cita supaya Istiqlal sudah tuntas sebelum dia meninggal. Masjid Istiqlal yang kini menjadi salah satu ikon kebangsaan bangsa Indonesia berdiri sebagai simbol kesatuan dan saling menghormati antara umat Islam dan Kristen. Ia adalah simbol dari semangat persatuan dan solidaritas yang harus terus dijaga dan dikembangkan oleh setiap generasi. Dalam konteks ini, pembangunan masjid bukan hanya tentang membangun sebuah tempat ibadah, tetapi juga tentang membangun bangsa yang inklusif, penuh toleransi dan saling menghargai. Keberagaman agama di Indonesia seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemecah belah. Dan solidaritas antara umat beragama adalah kunci untuk mewujudkan bangsa yang kuat dan bersatu. Kisah Fredrik Silaban dan Masjid Istiqlal mengajarkan kita bahwa semangat persatuan dalam keberagaman adalah pondasi yang kokoh bagi pembangunan bangsa. Solidaritas Kristen Islam yang tercermin dalam karya ini adalah contoh nyata bahwa kerjasama antara umat beragama dapat memberikan kontribusi besar bagi kemajuan Indonesia. Dalam dunia yang semakin terpolarisasi oleh media sosial, penting bagi kita untuk terus meneladani semangat kebersamaan dan toleransi yang ditunjukkan dalam pembangunan Masjid Istiqlal sebagai simbol persatuan dan perjuangan bersama dalam membangun Indonesia yang adil, makmur, dan damai. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi bangsa dan negara yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.